Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di kesempatan yang menyenangkan ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, waktu. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita bisa mendatangkan manfaat dan berkah, dan semua aktivitas kita diterima olehnya, terutama puasa kita, sholat kita, dan lain seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Nah rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah topik ya, yang terkait dengan tema besar sihir milenial itu. Suatu hari seorang kawan ya, itu bercerita kepada saya untuk menanggapi ya. Dia itu suatu malam bermimpi. Dia mengatakan seperti ini, Mas Islam, saya itu tadi malam bermimpi bertemu dengan kuntilanak ya, antara sadar dan tidak sadar katanya. Kemudian saya bacakan Al-Fatihah, lalu saya tanya pada suami saya, Pak, tadi malam saya ngelindur ya? Suaminya menjawab, iya, tadi malam kamu itu mengigau, mau saya bangunin, tapi kamu membaca Al-Fatihah. Ya saya biarkan sampai tuntas. Kemudian kawan itu bertanya, Mas Islam itu gimana katanya? Ya, jadi rekan-rekan sekalian, terkait dengan mimpi ya. Mimpi itu jadi begini. Kalau kita melihat penelitian sejauh ini ya, yang saya tahu itu, orang tidur itu ada mulai tidur awal mula tidur, kemudian tidur yang lebih dalam lagi, sampai tidur dalam, jadi tidur ringan, tidur sedang, tidur dalam, sampai dengan tidur nyenyak. Kalau itu tidur sedang ya, atau tidur baru tidur, istilahnya digambarkan dengan simbolkan M1. Jadi itu baru tidur ya. Kemudian tidur sedang M2, kemudian tidur dalam M3, sampai yang terakhir tidur nyenyak itu R, atau istilahnya REM. Ya, RM itu singkatannya adalah Rapid Eye Movement. Jadi Rapid Eye Movement itu adalah tidur nyenyak ya. Rapid itu cepat, eye mata, movement pergerakan. Jadi pergerakan mata yang cepat. Jadi orang itu tidur tapi matanya itu, bola matanya bergerak-gerak ya. Dia itu tidur rekan-rekan sekalian. Namanya tidur nyenyak, kita sudah tahu ya, gelombang otak itu mulai dari gelombang orang terjaga, kemudian orang sadar ya, kemudian mulai ngantuk ya, tertidur, sampai tidur pulas atau tidur nyenyak ya. Yaitu ada gelombang otak gamma, kemudian beta, kemudian alfa, theta, dan delta. Jadi kalau orang bermimpi itu, apalagi ini mimpinya itu sangat berkesan gitu ya, mimpinya itu jelas tergambar. Jadi terjadinya itu pada fase REM itu, REM atau Rapid Eye Movement itu. Jadi gelombang otaknya itu berada di theta delta ya. Frekuensinya berkisar 8 sampai 3 Hz. Kalau kita melihat gelombang otaknya di EEG ya, elektroencephalograph itu. Kemudian rekan-rekan sekalian, kalau dilihat dari neuronnya, jadi neuronnya itu, orang itu otaknya ya. Orang yang tertidur itu ketika bermimpi di dalam REM atau Rapid Eye Movement, itu aktivitas neuronnya mirip atau seperti orang yang terjaga ya. Jadi kalau orang dilihat dari aktivitas neuronnya itu, ketika orang bermimpi di tahap tidur REM itu sama dengan aktivitas neuronnya itu sama dengan orang yang sadar, orang yang terjaga itu.
Ya. Nah, itu sejatinya rekan-rekan sekalian, otak itu tetap bekerja, otak itu beraktivitas meskipun orang itu tertidur. Jadi meskipun orang itu tidur, otak itu tetap bekerja, ya, tetap beraktivitas di situ. Ya, gampangnya itu seperti ini, ya. Alam sadarnya atau otak kirinya, otak rasionalnya itu off mode, jadi mode mati atau dimatikan. Tetapi otak emosionalnya atau alam bawah sadarnya itu on. Ya, sleep mode istilahnya. Sleep mode itu mode tidur. Ya. Jadi dia tertidur, tetapi justru yang tidur itu adalah alam sadarnya. Kesadarannya tidur, otak kirinya tidur, tapi alam bawah sadarnya atau otak emosionalnya itu justru terjaga. Ya. Itu justru terjaga di situ, sedang aktif malah. Ya, di situ yang aktif itu adalah hipokampus dan amigdala, yaitu otak yang memori atau kenangan-kenangan yang tersimpan di situ, dan juga otak emosionalnya atau amigdalanya itu aktif di situ. Ya, sedang bekerja, sedang beraktivitas di situ. Ya. Lah, memang rekan-rekan sekalian, jadi mimpi itu sebenarnya adalah aktivitas alam bawah sadar. Ya, jadi kalau kita simpulkan tuh, mimpi itu ya aktivitas alam bawah sadar, aktivitas otak memori alam bawah sadar atau memori jangka panjang. Ya, orang yang baru tahap tidur, ya tidurnya baru tidur, yaitu mimpinya gampang hilang, gampang lupa. Semakin dalam, M2, M3, semakin dalam, sampai REM itu biasanya mimpinya itu diingat. Ya, ya. Teman tadi mengatakan antara sadar dan tidak sadar, makanya dia mengatakan antara sadar dan tidak sadar gitu. Dia bermimpi bertemu kuntilanak, kemudian dia bacakan Al-Fatihah sampai tuntas gitu. Ya, itu maksudnya dia sedang REM, tampaknya dia sedang REM karena dia mengingat betul. Jadi ingat hampir sempurna itu ingatannya terkait mimpinya itu, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi sekali lagi itu otak emosional. Jadi pengalaman emosional yang sangat emosional, ya, seperti malu atau jatuh cinta, ya, atau marah gitu, atau menginginkan sesuatu yang sangat gitu yang tidak terpenuhi, ya, atau yang tidak terrealisasi, sehingga dia mengendap di alam bawah sadarnya, ya. Maka pengalaman itu, jadi apa yang dia rasakan, pengalaman dia dan pemikirannya, angan-angannya itu masuk di alam bawah sadar itu, rekan-rekan sekalian, ya, sehingga dia mewujud mimpi, ya, mewujud mimpi. Jadi nah, pengalaman itu tidak hanya kejadian real, pengalaman real yang pernah dia alami, ya, tetapi imajinasi, hayalan, keinginan itu juga bisa masuk di alam bawah sadar itu, memori long term memory itu, ya, karena memang otak kanan itu tidak bisa membedakan, ya, ini apakah dunia nyata atau ini dunia maya, antara kejadian beneran sama hayalan belaka. Sebenarnya otak kanan tuh nggak bisa membedakan, ya. Maka di situ dibutuhkan otak kiri, otak rasional itu untuk membedakan bahwasanya ini kenyataan, ini bukan, atau hanya imajinasi belaka, atau hanya hayalan belaka. Ya, bagi otak kanan itu sama saja antara dunia nyata dengan dunia maya. Ya, orang yang membayangkan menggigit jeruk yang sangat kecut sekali, itu biasanya keluar ludahnya, ya, mengeluarkan air liur itu. Kalau membayangkan jeruk yang kecut sekali, nah itu fisiknya dia mengeluarkan liur. Padahal cuma bayangan, tidak menggigit betulan kan. Jadi seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, biasanya kenangan-kenangan yang buruk, ya, pengalaman-pengalaman yang mengerikan, ya, kegagalan, ya, musibah, atau sesuatu yang tidak mengenakan lah, mengerikan, ya, atau menyakitkan, itu biasanya masuk dalam mimpi yang tidak enak, mimpi buruk bahasanya. Mewujud dalam mimpi, ya, mimpi buruk.
Ya. Itu kalau laki-laki, biasanya terjadi pada laki-laki biasanya bertengkar gitu ya. Mungkin dikejar-kejar sama sosok yang seram, yang misterius, yang menakutkan, tapi dia melangkahnya itu berat. Mungkin kita pernah mengalami itu ya. Nah, kalau terjadi pada perempuan ya, pengalaman yang tidak mengenakan itu atau pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu, biasanya berubah mimpinya itu mimpi hubungan yang rusak ya. Mimpinya berupa hubungan yang tidak baik dengan orang lain ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi sekali lagi pengalaman-pengalaman yang sukses, bahagia, selamat, menyenangkan itu biasanya berubah menjadi mimpi yang mengenakan juga atau mimpi-mimpi yang indah gitu. Misalkan terbang kayak gitu ya. Misalkan makan es krim gitu. Pokoknya mimpi-mimpinya yang baik-baik, yang enak-enak gitu. Jadi berimbas pada mimpi itu. Jadi pengalaman keseharian itu berimbas kepada mimpi. Sekali lagi dia adalah aktivitas emosional atau memori jangka panjang ya. Nah, rekan-rekan sekalian, teman tadi itu mimpi digoda kuntilanak ya. Dia itu seakan-akan apakah itu betulan gitu. Ada kuntilanak betulan gitu ya. Ya, tentu saja tidak rekan-rekan sekalian. Jadi konsep ada kuntilanak, kemudian kuntilanak itu akan pergi, akan lari ketika dibacakan Al-Fatihah, misalkan ayat-ayat Al-Qur'an contohnya Al-Fatihah, itu adalah konsep yang sudah ada di pikiran alam bawah sadar teman tadi itu. Ya, bahwa kalau ada setan, ada hantu, ada yang serem-serem ketika dibacakan Al-Qur'an itu akan lari. Itu konsep itu sudah ada di memori kawan tadi itu. Ya, jadi tidak kenyataan. Ya. Makanya konsep kuntilanak, konsep genderuwo misalkan, itu hanya adanya ya di Indonesia ini, Jawa, Madura, Sunda dan lain seterusnya itu. Ya, kalau kita melihat negara-negara di Asia yang lain, di Amerika, di Eropa, itu kuntilanak itu tidak ada. Sehingga mereka nggak pernah bermimpi kuntilanak gitu, nggak pernah bermimpi ketemu kuntilanak atau kuntilanak betulan gitu ya. Jadi konsep kuntilanak dibacakan Quran itu lari, bacakan Al-Fatihah lari, sehingga dia betul gitu bermimpi seperti itu adalah konsep khas Indonesia. Amerika, Eropa itu nggak ada itu konsep kuntilanak, itu nggak ada. Ya, malah hantunya lebih keren itu, seperti Dracula, seperti vampir ya. Mereka kalau mempercayai itu, meyakini itu, ya mimpinya akan berupa itu. Jadi itu hanyalah konsep atau imajinasi belaka gitu yang masuk di dalam alam bawah sadar dia, sehingga berubah menjadi mimpi rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi itu bukan jelmaan iblis ya atau apa, enggak. Ya. Tidak ada kok iblis menjelma menjadi kuntilanak, tuyul, pocongan, enggak, itu enggak ada. Itu hanya hayalan belaka atau tradisi lokal itu. Tradisi lokal yang kita latah ikut-ikutan mempercayainya, meyakininya. Mulai kecil bahkan kita sudah dicekokin itu konsep-konsep yang hayalan-hayalan dan rekaan belaka itu. Tradisi lokal itu yang masuk di dalam alam bawah sadar kita. Iblis itu nggak bisa menjelma kayak gitu, enggak. Memang iblis itu menggoda kita, tetapi bukan berubah wujud sosok gitu, enggak. Ya. Iblis itu seperti yang saya kutip tadi ayat di Al-Qur'an ya. Iblis itu memotivasi, menginspirasi kejahatan ya, untuk berbuat zalim, berbuat jahat, sehingga orang itu nanti akan mengikuti itu, mengikuti motivasi dan inspirasi itu, sehingga orang akhirnya berbuat salah, berbuat dosa, berbuat zalim, berbuat aniaya pada dirinya sendiri, orang lain, lingkungan dan lain seterusnya. Ya, di surat Al-A'raf surat 7 ayat 16 sampai 17 tadi, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menghukum saya bahwa saya ini tersesat, kata iblis itu, maka saya sungguh-sungguh akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya itu dari jalanmu yang lurus.
Kemudian kata iblis itu, kemudian aku akan sungguh-sungguh sesatkan mereka, sungguh akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari samping mereka, dari segala penjuru. Iblis itu menginspirasi dan memotivasi kita, membisikkan kita, ya, untuk berbuat salah dan zalim dan dosa. Ya, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan kali engkau ya Allah, kata iblis, tidak akan mendapati mereka dan engkau ya Allah akan mendapati mereka, Adam dan turunannya itu sebagai orang yang tidak bersyukur, ya, sebagai orang yang mengingkari. Jadi godaan iblis itu ya bisikan, motivasi, inspirasi untuk berbuat salah, dosa, zalim dan lain seterusnya, bukan berubah wujud dan lain sebagainya itu. Oke, itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.